Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nobetasari. Saya kelas 12 akuntansi 3 dan saya bersekolah di SMK Negeri 6 Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PPN. Apa sih itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa kena pajak yang timbul pada saat terjadi penyerahan pajak di daerah pabean Indonesia. Karakteristik pajak pertambahan nilai ada 6, yaitu yang pertama pajak tak langsung, yaitu pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor KOHIR atau nomor pendaftaran surat penetapan pajak. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang dasar pengenaannya ditentukan oleh objek pajak. Yang ketiga, pajak yang dikenakan pada setiap rantai distribusi. Yang keempat, pajak yang menggunakan mekanisme pengkreditan. Yang kelima, pajak atas konsumsi dalam negeri. Dan yang terakhir, pajak yang merupakan beban konsumen akhir. Nah, yang selanjutnya yaitu objek pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 1, yaitu yang pertama, penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak yang mengakibatkan pemindahan hak atas barang seperti jual beli, tukar tambah, jual beli secara angsuran, dan pemindahan hak atas barang yang terjadi karena perjanjian leasing. Yang kedua, impor barang kena pajak. Impor barang kena pajak adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Barang kena pajak tidak berwujud dapat berupa hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam keluar daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak adalah setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean. Dan yang terakhir, ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Materi selanjutnya yaitu subjek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 2009. Dan yang kedua, pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dalam 1 tahun buku dan memperoleh peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 600 juta. Dan yang ketiga, bentuk kerjasama operasi atau KSO. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. KSO terdiri dari bentuk kerjasama operasi yang langsung menyerahkan BKP atau JKP kepada pemilik proyek. Dan bentuk kerjasama operasi hanya bertindak selaku koordinator pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, hubungan istimewa. Hubungan istimewa memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama, pengusaha yang memiliki penyertaan modal 25% atau lebih. Yang kedua, hubungan antara pengusaha dan penyertaan modal 25% atau lebih pada 2 perusahaan atau lebih. Yang ketiga, sehubungan dengan 2 pengusaha atau lebih yang modalnya 25% atau lebih dipegang oleh 1 perusahaan. Yang keempat, hubungan keluarga baik yang sedarah maupun tidak. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Materi selanjutnya yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Adapun kriteria barang kena pajak yang tergolong mewah yaitu
Yang pertama, barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, dan yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan yang ketiga, barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dan yang terakhir, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk memperoleh keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan yang tinggi. Yang kedua, untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, melindungi produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, mengamankan penerimaan negara. Dan tarif pajak penjualan barang mewah paling rendah 10% dan paling tinggi yaitu 200%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.